Oke, jadi di video ini kita akan belajar bagaimana cara memanipulasi objek di Tinkercad. Jadi kita akan belajar bagaimana cara merubah ukuran objek, terus merubah beberapa objek juga bisa dirubah gitu ya bentuknya. Jadi kita akan fokus bagaimana cara memanipulasi objek dalam Tinkercad. Seperti yang kita tahu pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara memasukkan objek ke workplace ini. Jadi sebagai contoh, saya ulangi kembali. Misalkan saya mau masukkan ini ya untuk kubus. Nah, jadi yang dimaksud dengan manipulasi objek itu kayak kita merubah ukurannya. Jadi di sini ketika kita klik maka akan ada muncul box gitu ya. Akan ada beberapa pilihan dalam box ini. Pertama kita bisa lihat di sini ada tombol gembok gitu ya. Kalau kita klik ini tombol ini maka kita nggak bisa memindahkan objek ini. Jadi objek kalau misalkan kita mau ngedesain gitu, objeknya udah jadi gitu. Jadi kita nggak mau ngerubah-ngerubah lagi, jadi tinggal klik gembok ini. Atau kalau misalkan kita mau menyembunyikan objek, kita bisa klik eh, ini ya logo lampu ini. Jadi objeknya akan hilang kalau untuk mengembalikan lagi ke kondisi awal tinggal klik ini show all. Nah, tiap objek itu boxnya ini berbeda-beda ya tergantung objeknya. Seperti contoh kayak ini ya kubus maka dia ada radius, ada step, length, width sama height. Kalau kita misalkan kita klik yang ini lingkaran maka dia cuma ada step aja. Nah nanti akan saya jelaskan apa-apa aja fungsi untuk setiap menu di box ini. Kalau kita klik ini misalkan ya nggak ada apa-apa. Jadi nggak semua objek itu punya beberapa menu untuk boxnya. Saya kasih contoh lain misalkan ini ya, yang bentuk silinder bolong atau donat gitu loh. Nah, dia punya ada radius beda ya, ada radius, ada wall thickness, size, bevel. Kalau kita lihat di sini ada radius, step, length, width sama height. Oke. Sekarang kita coba bereksperimen dengan objek yang ada di sini. Sebagai contoh eh, kita fokus ke ini ya, ke kubus gitu. Nah, di sini ada height. Jadi kalau kita misalkan di sini kan 20 20 gitu ya. Misalkan kita scroll ke sini height-nya maka dia akan tingginya akan berubah gitu. Oke. Nah, misalkan saya oke. Jadi misalkan saya height-nya ditinggiin berarti tingginya dia berubah. Begitu juga dengan eh, length sama width-nya. Jadi kita bisa atur di sini ya untuk ukurannya. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau mengatur di sini, sebenarnya bisa juga langsung diatur di sini. Kalau kita dekatkan mouse kita gitu ya ke titik hitam atau putih gitu ya, yang ada di sini. Misalkan kalau jadi untuk pembeda antara titik hitam dan titik putih di sini, itu kalau titik putih nanti akan ada dua pilihan di sisi sini sama sini. Misalkan kita hanya pilih titik hitam, maka biasanya dia hanya akan menunjukkan satu sisi aja, beda dengan ketika kita klik titik putih. Nah, kita bisa langsung merubah ukurannya di sini. Itu bisa juga, misalkan 20 ya. Nah, seperti itu. Jadi itu cara untuk mengatur ukuran dari objek kita pertama. Kemudian kita coba eh, bermain dengan beberapa hal di objek kita. Misalkan di sini ada radius ya. Kalau kita scroll radius ke sana, maka nanti ukuran dari ininya, ya, dari kubusnya dia, jadi radius ini untuk memperhalus di bagian pojok-pojok sininya. Kalau saya coba zoom gitu ya, terus saya scroll radius, maka pojok-pojoknya akan semakin halus. Nah, seperti itu. Kalau kita lanjutin terus ke sini, dia akan jadi kayak gini. Nah, itu fungsi untuk radius, jadi untuk memperhalus pada tiap pojoknya. Nah, terus di sini ada step. Oke, biar 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 lebih jelas ya. Di sini kan stepnya 10 ya, misalkan saya kurangin jadi 4 gitu. Nah, perhatikan di sini, nanti akan ada 4 titik di sini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini maksud dari step itu. Jadi, seberapa seberapa halus. Kalau misalkan kita tambahin stepnya semakin ke sini, maka dia akan semakin
halus. Nah, kalau kita semakin kesiniin, maka dia akan semakin kasar. Nah, contoh misalkan saya pakai 2 ya, terus radiusnya saya tambahin. Nah, jadinya kayak gini. Misalkan saya pakai 3 gitu ya. Jadi dia, nah kayak gitu radiusnya. Nah, kalau kita geser ke sini, maka dia akan semakin halus. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari radius dan step kalau dalam eh, bangun yang sifatnya kayak balok. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba ke bentuk yang lain. Jadi karena nggak semua bentuk itu ada fungsi boxnya di sini ya, maka kita nggak ada pilihan. Misalkan saya ambil contoh kayak ini hati gitu. Ini kayaknya nggak ada pilihannya di boxnya. Nah, jadi cuma ada beberapa bagian bentuk aja yang punya pilihan di boxnya. Oke, sekarang kita fokus ke ini. Contoh ya, kita kita fokuskan ke sini. Nah, di sini ada radius. Nah, kalau kita coba lihat radiusnya itu memperbesar dan memperkecil dari ukuran lingkaran ininya. Kemudian kalau di sini juga ada wall thickness. Wall thickness itu untuk antara tebal tipis dari dinding yang ada di sini ya. Misalkan saya tambahin maka wall thickness-nya dia akan semakin tebal. Terus ada side-nya itu ini ya, bagian ininya. Nah, semakin semakin banyak side-nya maka dia semakin halus. Kayak gitu. Semakin dikit maka dia akan semakin, nah, jadi mungkin kayak sudut gitu. Terus bevel di bagian ininya ya. Nah, seperti itu. Di full segment. Sama kayak tadi ya, yang untuk memperhalus di sudut-sudutnya. Cuma di sini lebih ke arah ini. Misalkan kita mau bikin cincin nih. Ya udah kita bisa perhalus di kita tambahin setnya gitu ya. Nah, kayak gini bevelnya. Terus mungkin bevel segmentnya juga ditambahin. Nah, sehingga bisa muncul bentuk cincin. Seperti itu. Jadi itu cara untuk memanipulasi bentuk di Tinkercad. Jadi Bapak Ibu bisa bereksperimen sendiri, kira-kira bentuk apa yang mau dibikin, terus mau dijadikan sebagai apa, gitu. Silakan bereksperimen sendiri. Kemudian di sini ada bagian solid dan whole. Bisa jelaskan dulu untuk solid ini artinya bentuk yang kita pilih di sini itu bentuknya solid, ada bentuknya gitu. Nah, terus di sini ada warna. Kalau kita klik warna gitu ya, kita bisa pilih warna untuk bentuk yang kita pilih. Nah, entah itu hijau atau mungkin ungu dan lain-lain. Atau kita mau pilih transparan gitu misalkan. Nah, ini bagus nih. Misalkan kita mau melihat bagian samping sananya ya, ini bisa pakai transparan. Nah, kalau kita pilih whole, nah tambahan di sini ada custom ya. Misalkan nggak ada pilihan warnanya di sini, Bapak Ibu bisa pilih custom untuk mencari warna yang lain yang mungkin nggak ada di presetnya. Nah, sekarang untuk whole. Nah, kalau whole itu artinya dia itu bukan dalam bentuk yang nyata gitu. Dia bentuknya itu kayak lubang gitu. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya solid sama whole? Sebenarnya nanti berfungsi ketika kita mau combine dua bentuk yang berbeda. Tapi nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita hanya fokus gimana cara kita manipulasi bentuk aja. Oke, jadi seperti itu untuk solid dan whole. Sekarang kita coba pakai bentuk lain ya, karena kita udah tahu beberapa basic shape yang ada di sini. Sebenarnya banyak pilihannya kalau Bapak Ibu pilih di sini. Misalkan kita mau ngambil yang unik lah, creatures and character gitu ya di sini. Maka Bapak Ibu akan dapat bentuk-bentuk lain. Misalkan ada bentuk karakter manusia di sini. Nah, kayak gini. Dan Bapak Ibu bisa pilih bentuk-bentuk lainnya yang ada di pilihan sini. Ada desain starter, ada structure, misalkan mau ngambil gambar, mau ngambil desain pohon gitu ya. Tinggal ambil aja dari sini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada fitur yang menarik sebenarnya di Tinkercad kalau Bapak Ibu ke basic shape lagi. Ada yang namanya teks. Nah, teks ini sebenarnya bikin bikin tulisan gitu. Nah, misalkan kita klik ya. Kalau kita pilih di boxnya, dia akan ada pilihan teks. Nah, di sini kita bisa
masukkan tulisan apa yang mau yang kita inginkan gitu, misalkan uh, match gitu. Nah, oke kita akan punya teks dalam bentuk 3 dimensi. Kita bisa atur juga height-nya ataupun bevelnya ya, ataupun segmennya. Jadi silakan bereksperimen sendiri untuk ini. Terus selain teks, ada juga bagian yang menarik, yaitu ini, scribble. Kalau kita scroll ke sini, nah maka akan muncul jendela baru gitu ya. Nah di sini kita bisa eh, menggambar random gitu apa yang kita inginkan. Misalkan saya mau bikin apa ya, gambar tengkorak gitu misalkan ya. Kayak gini. Maka kita akan punya bentuk 3 dimensi dari tengkorak. Kalau udah kita klik down, nah jadi kita punya gambar tengkorak. Kita coba lihat dari atas. Oke. Oke, nanti kita bisa atur height-nya, misalkan kita kurangin jadi 4 gitu ya. Jadi kita punya bentuk 3 dimensi dari apa yang kita gambar tadi. Nah, sebenarnya di Scribble juga ada banyak hal lain ya. Kalau tadi kan langsung gambar ya. Nah, di sini misalkan kita mau menghapus, kita juga bisa menghapus gambar yang kita bikin tadi. Jadi ini nanti previewnya ada di sini ya. Jadi kita hapus saja. Kemudian fitur menariknya di Scribble ada untuk menggambar juga di sini ya. Tapi di sini nanti kalau tadi kan di bagian tengahnya kosong gitu gak keisi gitu. Nah, kalau kita pakai di sini bagian tengahnya nanti keisi. Misalkan saya mau bikin gambar daun. Nah, jadi di bagian tengahnya nanti keisi deh. Kayak gini. Jadi kita bisa punya gambar daun terus kita ketik down. Nah, oke. Selain menggunakan ini untuk mengatur height-nya, sebenarnya ada cara lain untuk mengatur tinggi terus lebar mungkin panjang dari objek yang kita punya. Jadi kalau kita fokus lagi, di sini ada titik ya, ada titik hitam sama titik putih. Kalau kita klik titik putih, maka sebenarnya kita bisa mengatur untuk dua arah. Nah, jadi untuk ke sini sama ke sini ya. Tapi kalau untuk titik hitam, kita hanya untuk satu arah aja. Nah, misalkan titik hitam di sini berarti arahnya ke sana aja. Jadi itu selain kita menggunakan fitur yang ada di box ini. Jadi kita bisa langsung misalkan ke atas ya. Kalau ke atas berarti titik yang putih ini. Nah, jadi begitu. Selain itu, kita juga bisa mengatur posisi. Jadi kalau kita perhatikan lagi, ini kan posisi boxnya nempel sama papan kerja kita. Misalkan kita mau angkat ke atas gitu. Di sini ada tanda panah. Kalau kita klik tanda panah, maka dia akan naik ke atas. Kita bisa lihat. Nah, jadi dari depan kayak gitu. Kita lihat. Nah, jadi dia naik ke atas. Terus di sini ada juga fitur untuk rotasi. Nah, di sini ada dua jenis rotasi ya. Kalau kita perhatikan di sini ada panah untuk rotasi. Ini artinya ke arah sini ya, mendatar. Terus ini yang ke bagian ini. Jadi ada dua jenis rotasi yang bisa kita lakukan untuk objek yang ada di Tinkercad. Nah, jadi itu eh, secara garis besar bagaimana cara kita memanipulasi objek di dalam Tinkercad. Silakan nanti Bapak Ibu bereksperimen sendiri, mau memilih shape apa, terus mungkin apanya yang mau dirubah dan seterusnya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Selamat bereksperimen.